wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Bu Guru berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengambil absen anak-anak terlebih dahulu. Dengarkan ya. Fani Rahadatul Aisy, Aisyah Rahadatul Jannah, Muhammad Vino, Viola, Resti Auliatul. Baiklah, semuanya hadir ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang balok. Kemarin kita sudah membahas tentang bangun ruang kubus. Pada hari ini, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa sih itu bangun ruang balok? Ada yang tahu? Siapa yang mau jawab? Oke, baiklah. Bangun ruang balok itu ialah sebuah bangun ruang yang berbentuk di kehidupan sehari-hari kita tuh seperti penghapus, akuarium, kotak tisu yang seperti Ibu lihat kan sekarang, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu bangun ruang balok, sekarang Ibu akan masuk. Baiklah, ada yang tahu apa itu sifat-sifat balok? Di sini Ibu mempunyai sebuah gambar bangun ruang balok. Apakah anak-anak melihatnya? Ya, nah, bangun ruang balok itu mempunyai beberapa sifat, di antaranya di mana bangun ruang mempunyai panjang, ini disebut dengan panjang. Yang ini panjang, yang ini tinggi balok, dan yang ini ialah lebar dari balok. Anak-anak bisa melihatnya. Ini ialah panjang, ini tingginya, dan ini lebar. Baiklah, agar lebih jelas lagi, pada sifat-sifat balok yang berikutnya ada rusuk. Nah, pada gambar Ibu ini, apakah anak-anak melihat mana sih yang rusuknya, Bu? Oke, baiklah. Rusuk dari balok itu ialah ini. Garis yang ini disebut dengan rusuk. Ini garisnya disebut dengan rusuk sebuah balok. Selanjutnya ada titik sudut. Nah, anak-anak pasti tahu kan yang mana sih titik sudut itu? Iya, titik sudut bangun ruang sebuah balok yaitu sudut-sudut pada titik-titik garis ini. Nah, titik sudutnya ada 8 titik sudut balok. Yang mana? Ya, ini titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan ada titik sudut H. Nah, ada 8 titik sudut pada bangun ruang balok. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah kotak yang berbentuk balok. Pada bangun ruang balok, salah satu sifatnya juga ada sisi. Apakah anak-anak tahu atau apakah anak-anak masih ingat apa itu sisi? Iya, betul sekali. Sisi adalah dinding sebuah bangun. Dinding sebuah bangun. Dinding yang mengelilingi bangun ruang. Oke, baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut. Tadi dikatakan bahwa sisi ialah dinding yang mengelilingi bangun ruang. Pada kotak Ibu ini, mana sih yang sisinya dan yang mana sih sisi kanan, sisi kiri? Nah, baiklah, ini dikatakan dengan sisi depan, yang ini dikatakan dengan sisi kanan, yang ini sisi kiri, ini sisi belakang, ini sisi atas, dan ini adalah sisi bawah. Apakah anak-anak bisa melihat sisi-sisi dari bangun
balok yang Ibu pegang ini. Pada bangun ruang balok juga terdapat bidang diagonal, yaitu sebagian dari sifat-sifat balok. Ada yang bertanya, yang mana sih Bu bidang diagonal itu? Seperti gambar Ibu ini, yang dinamakan bidang diagonal ialah ini. Selain bidang diagonal, ada diagonal. Bidang diagonal dengan diagonal itu beda ya anak-anak. Kalau bidang diagonal itu letaknya di sini, kalau diagonal letaknya di sini. Atau bidang diagonal yang kena asir, yang diagonal tidak kena asir. Dan ada juga diagonal bidang. Yang mana sih Bu diagonal bidang itu? Diagonal bidang itu ialah yang ini, garis ini. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat balok yang ada sisinya, rusuk, bidang diagonal, diagonal bidang, titik sudut, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari penjelasan Ibu tentang sifat-sifat balok, apakah anak-anak mengerti atau ada hal yang harus ditanyakan atau ada yang tidak dipahami? Oke, jika tidak, selanjutnya kita akan lanjut kepada jaring-jaring balok. Nah, sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu, apa sih itu jaring-jaring balok? Atau apa sih itu jaring-jaring? Ada yang tahu? Oke, baiklah, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu jaring-jaring. Jaring-jaring adalah gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Apa itu jaring-jaring? Gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Oke, baiklah, tadi kita sudah mengetahui pengertian dari jaring-jaring. Sekarang Ibu ingin tanya, ada yang tahu apa itu jaring-jaring balok? Ada yang tahu? Oke, baiklah, jaring-jaring balok yaitu sisi-sisi balok yang direntangkan mengikuti rusuk-rusuknya. Misalkan saja contohnya tadi Ibu bilang pada penghapus, pada akuarium, pada kotak tisu, dan lain sebagainya. Oke, baiklah, di sini Ibu mempunyai sebuah kotak balok di mana tadi kita sudah mengetahui mana sisinya, mana titik sudutnya, mana rusuknya. Nah, apakah anak-anak lihat dari sebuah kotak ini kita bisa menemukan sebuah jaring-jaring balok? Nah, sekarang mari kita buka sebuah kotak balok ini untuk menemukan jaring-jaringnya. Dinamakan dengan jaring-jaring balok. Ini dinamakan dengan dengan pola 141. Kenapa dikatakan dengan pola 141? Karena ini ialah 4 bangun, 4 ruangan, 1, 2, 3, 4, dan di sini sisi kanannya ya 1 dan sisi kirinya 1. Maka dari itu disebut dengan jaring-jaring pola 141. Apakah anak-anak bisa melihatnya? Ini adalah salah satu bentuk jaring-jaring balok. Salah satu bentuk contoh dari jaring-jaring balok yang Ibu bikin. Selain ini, masih banyak jaring-jaring balok yang lainnya. Untuk tugas anak-anak di rumah, coba bikin sebuah atau contoh-contoh lain dari jaring-jaring balok. Baik itu pola-pola jaring yang lain atau boleh membuat seperti jaring-jaring Ibu ini, bikinnya di buku PR anak masing-masing dan dikumpulkan pada minggu depan. Ada yang ingin bertanya? Oke, baiklah, karena tidak ada yang bertanya, sekarang kita lanjut kepada volume bangun ruang balok. Untuk menemukan rumus volume ruang balok,
Dari gambar kita tadi dapat kita lihat bahwa di sini menunjukkan bangun ruangnya juga ada persegi panjang, betul sekali. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa luas dari persegi panjang itu ialah panjang kali lebar kali tinggi. Begitu juga dengan volume ruang balok, dapat kita rumuskan dengan volume bangun ruang balok sama dengan panjang dikali dengan lebar dan dikali dengan tinggi. Nah, agar anak-anak lebih memahami, di sini Ibu akan memberikan sebuah contoh soal. Oke, baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut kepada contoh soal bangun ruang balok, di mana soalnya yaitu jika ada balok yang memiliki panjang 10 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 3 cm, berapa volume balok itu? Nah, sebelumnya kita mengetahui bahwa rumus volume tersebut ialah volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Diketahui panjang dari balok tersebut ialah 10 cm, lebarnya 4 cm, tingginya 3 cm. Yang ditanya volume balok. Sekarang dapat kita jawab dengan rumus volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Tadi panjangnya 10, lebarnya 4, dan tingginya 3. Langsung saja kita kalikan. 10 kali 4 sama dengan 40, dikali 3 sama dengan 120 cm. Jadi volume balok tersebut adalah 120 cm. Apakah anak-anak paham dengan contoh soal yang Ibu berikan ini? Oke, baik, paham ya. Oke, baiklah anak-anak, untuk materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini tentang jaring-jaring kubus, sifat-sifat kubus, serta mencari volume bangun ruang kubus. Apakah dari materi ini ada yang tidak mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, mungkin kita cukupkan sampai di sini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, semuanya sudah boleh pulang. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.